Kang Deddy, jadi pemimpin itu jangan arogan. Kalau dikritik jadi terima saja, bukan malah balik menyerang. Lapor KDM. Warga Jakarta ini terus-menerus menyerang Kang Deddy Mulyadi. Padahal Kang Deddy sudah berbuat baik untuk orang. Ini malah dicibirin. Ya, dan ini pendukung Anies kayaknya teman-teman ya. Coba kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum, saya melihat Pak KDM sedang datang membantu warga NTT. Dan tidak sedikit juga yang mencibir Bapak konten, Gubernur konten, Capres konten, calon Mulyono kedua, dan lain sebagainya. Daerahnya tidak diperhatikan, sedangkan daerah orang lain datang dibantu, datang dilihat. Kita tahu suara-suara yang miring begini tuh dari mana, kita sudah sama-sama paham. Tinggal Anda scroll aja, dia punya akun. Saya mau bilang begini saudara, kita kalau tidak bisa membantu banyak orang, kata Pak Prabowo, minimal kita bantu satu orang. Kalau kita tidak bisa bantu satu orang, minimal kita jangan menyusahkan orang lain. Itu kata Pak Prabowo ya, dan itu sangat-sangat pesan-pesan yang sangat luar biasa, bijaksana dan sangat rasional ya. Kita ini membantu sudah tidak membantu, malah mencibir orang yang membantu. Saya kasih tahu, beliau gubernur konten, tapi sudah banyak yang dibantu oleh beliau ya. Beliau orangnya tidak bisa diatur-atur, ditekan-tekan, luar biasa Pak KDM. Walaupun mungkin banyak yang sebenarnya tidak banyak juga. Orang yang tidak suka KDM itu kan itu aja. Orang yang terganggu kepentingannya, orang yang idolanya tidak bisa naik, tidak bisa bersinar karena KDM terlalu bercahaya. Ya, saya doakan Pak KDM ini calon presiden selanjutnya. Tapi bagaimana ya, saya melihat Jawa Barat sangat butuh Pak KDM. Kalau menurut proporsional saya, Jawa Barat ini walaupun dia lokasinya di Jawa, di Pulau Jawa, saya tahu bahwa di sebagian daerah Jawa Barat ini masih banyak masyarakatnya itu yang kesulitan, kesusahan, dapat ketidakadilan dari pejabat-pejabatnya yang korup ya. Jangan salah, Jawa Barat walaupun bilang dekat dengan ibu kota, itu banyak yang belum sejahtera, masih banyak juga yang miskin. Banyak yang susah ngegembel karena penduduknya terlalu banyak, terlalu padat. Ya, bagaimana? Jadi Bapak KDM ini memang kalau menurut saya, idealnya saya harus memimpin Jawa Barat 2 periode. Kalau memang rezekinya Tuhan menghendaki jadi presiden, saya dukung Bapak KDM ya. Walaupun mau disebut Mulyono, Mulyadi, tidak peduli. Itu kan dulu Pak Jokowi, bahkan Pak Prabowo juga kan dihina-hina, direndah-rendahkan. Orang yang merendahkan ini tidak naik-naik juga. Tidak bisa jadi apa-apa kita kalau suka menghina bos. Siapa yang mau pilih? Pilihanmu. Pemilihnya itu begitu modelnya. Sok suci, sok paling apa ya? Sok paling merasa suci. Apa ya? Itu karena mengkultuskan dirinya, mengkultuskan pilihannya. Seperti kita kayak mau pemilihan imam kita ini, kayak pemilihan apa kita. Jadi Pak KDM luar biasa. Semoga Tuhan kasih panjang umur Anda, banyak rezeki, videonya, kontennya banyak yang nonton, banyak hasilnya. Karena videonya Pak KDM itu hasilnya dibagikan lagi kepada masyarakat, rakyat Indonesia ya. Saya tidak tahu, mungkin yang menghujat juga kebagian. Dia punya kebijaksanaannya Pak Deddy Mulyadi, luar biasa. Dan begini, saya kasih tahu, jangan berteman dengan orang-orang yang negatif. Apalagi di Indonesia ini ada namanya sentimen pilpres. Orang-orang yang memilih pilpres itu dengan sepenuh jiwa, sekarang sudah sakit jiwa, itu hanya kebencian. Mereka hanya mencari yang bisa
olok-olok yang bisa dipersalahkan. Jangan berteman sama orang yang suka kalah. Kalah itu hal biasa. Tapi meratapi kekalahan, menyalahkan orang lain atas kekalahan, itu luar biasa itu. Kebenciannya itu luar biasa. Kita jadi hilang akal sehat. Mulut kita kotor, hati kita kotor. Ya. Kita merasa suci, tapi mulut kita kotor. Demikianlah para pembenci. Pembenci itu setinggi apapun dia punya pendidikan, kalau sudah kebencian yang merasukinya, boleh jadi itu saya. Busuk semua. Busuk. Karena orang itu kalau merasa suci, merasa bersih, merasa pintar, itu sebenarnya dia udah dikuasai oleh setan. Setan itu kan suka menggoda manusia. Kalau dia tidak bisa membuatmu berbuat maksiat, dia akan membuatmu merasa pintar, merasa hebat, merasa suci. Itulah iblis di dalam jiwa kita. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalian udah tahu belum Deddy Mulyadi KDM ya saat datang ke pengungsian di NTT. Luar biasa disambutnya guys, sampai mereka itu mungkin lupa akan dia sedang dalam musibah gitu loh. Mereka itu benar-benar antusias menyambut kedatangan Deddy Mulyadi. Bukan cuma menyambut guys, tapi mereka membaur kepada Deddy Mulyadi. Gila loh. Selain dia bawa barang-barang untuk dimakan, juga duit guys. Terus katanya ini presiden kita. Menurut kalian layak nggak dia jadi presiden? Nah, yuk kita bahas di sini ya. Dan ya memang seharusnya yang namanya kita mau membantu orang itu nggak perlu banyak protokoler. Ya, duit itu berbicara apapun itu, dan perilaku kebaikan kita dengan niat yang baik itu yang menjadi prioritas utama kepada orang-orang yang sedang dalam musibah. Mereka nggak perlu banyak cincong. Yang penting datang, niatnya baik untuk menolong mereka dengan kebahagiaan dan barang bantuan. Gitu. Jangan banyak mulut. Parah. Iya gak sih guys? Bravo Kang Deddy. Aing. Teteh Bapak Aing guys. Bye. Kenapa kedatangan Deddy Mulyadi di pengungsian NTT sampai bikin warga heboh dan warganet bilang inilah presiden kita? Jumat malam Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tiba di lokasi pengungsian korban gempa NTT. Suasananya langsung berubah drastis. Warga berkerumun, mengajak foto bersama dan menyambut KDM dengan antusias. Tapi yang dibawa KDM bukan cuma kamera, ia datang bersama bantuan kemanusiaan. Momen ini kemudian viral di medsos. Sebagian besar komentar yang muncul bernada positif. Ada yang memuji kedekatan KDM dengan warga. Bahkan muncul komentar ini presiden kita katanya ya. Tentu komentar tersebut adalah ekspresi kekaguman warganet. Bukan cuma berarti Deddy Mulyadi otomatis menjadi calon presiden nanti. Menurut saya pribadi, yang menarik justru satu hal. Di tengah bencana, kehadiran pemimpin secara langsung bisa punya nilai moral yang sangat besar bagi para korban. Kalau gaya kepemimpinan seperti ini terus dipertahankan, apakah menurut kalian Deddy Mulyadi layak dipertimbangkan untuk level nasional? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Lapor KDM. Inilah sosok Mbah Kayat dari lereng Gunung Galunggung, Tasikmalaya, Ketua Yayasan Sunda Nahiji, dengan raksukan kearifan lokalnya begitu tampak gagah menghadiri HUT Persaja Persatuan Jaksa Indonesia di Balai Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta, baru-baru ini. Kang Deddy, jadi pemimpin itu jangan arogan. Kalau dikritik jadi terima saja, bukan malah balik menyerang. Sudah nonton video yang ini? Terutama teman-teman aktivis medsos di Jakarta, mereka kayaknya cemburu banget deh sama saya, sehingga saya tidak boleh lama di NTT, harus balik ke Jabar. KDM bilang sudah balik ke Jabar dari NTT karena dikritik aktivis medsos dari Jakarta. Mestinya kan dijawab saja pertanyaan kami, apa urgensi Anda datang ke sana di saat Jawa Barat sedang kacau balau? Nggak semua yang viral Anda harus datang ke sana. Apa Anda juga harus datang ke Kalimantan di saat Jawa Barat juga sedang terjadi kebakaran hutan? Itu yang mestinya dijawab pertanyaan kami, bukan malah balik menyerang. Ini bentuk arogansi. Dan apa pula Anda mempersoalkan orang Jakarta atau orang di luar Jawa Barat, sedangkan Anda sendiri bukan gubernur NTT, ngapain ngurusin NTT? Jadi secara logika saja sudah pincang. Akhirnya Anda sibuk sendiri kan menghadapi kritik-kritik rakyat Jabar yang mempersoalkan bantuan mereka yang Anda janjikan ternyata belum dipenuhi. Lalu Anda klarifikasi akan segera dipenuhi. Kok masih akan? Kok menjawab janji dengan janji?
Sedangkan saat di NTT Anda bawa uang cash berkoper-koper 20 juta per kakak, kok bisa? Rakyat Anda sendiri KTP Jabar di PHP-in 2 tahun, janji tidak kunjung ditepati, ditagih malah ngasih janji lagi. Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Tadi kita sudah melihat ya yang mana ada seorang warga Jakarta menyerang Kang Deddy Mulyadi habis-habisan, sebut Kang Deddy ini itulah ya, sampai mengomentari ke NTT. Buat apa sih ke NTT? Ya Bapak buat apa Pak nyibirin Kang Deddy? Kinerja Bapak apa untuk orang lain? Seperti itu kan pada intinya. Ya ini malah terus-terusan ya, hampir saja ya kalau misalnya dilepas nih, habis tuh sama pendukung Kang Deddy ya. Sumpah ini ya, orang-orang mendukung Kang Deddy, orang-orang support Kang Deddy ya, berbuat kebaikan, ini malah sebaliknya menyerang habis-habisan. Ada maksud apa Pak Kang Deddy Mulyadi? Kan seperti itu ya teman-teman. Ya dukung lah, kalau emang Kang Deddy bener ya dukung, kecuali salah baru Anda ya bisa mengkritik sehabis-habisnya pada Kang Deddy. Kan Kang Deddy pun bener ya, seperti itu Pak ya pada intinya. Dan pelajaran nih buat kedepannya, jangan suka nyibirin orang, jangan suka mengunjing orang seperti itu ya. Oke, itu berikut ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.